hybrid, namun saya lihat semua berada di Zoom ya. Kita akan mulai kuliah hari ini. Ada 7 mahasiswa sudah hadir. Pak Arif dimatikan aja. Di sini ada layar. Saya mau tunjukkan saya berada di laboratorium simulasi. Sudah lama kita meninggalkan kampus, ya, hampir 2 tahun, 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun, sejak Maret 2018. Namun Anda mungkin dahulu sudah sempat berkuliah di Ubaya, hanya angkatan 2000 dan 2021 yang belum sempat ke Ubaya. Nah, kuliah ini PPK, ada sesi tentang HISIS. Saya akan memberikan intro to HISIS yang akan sangat bermanfaat bagi pengerjaan. Ini kok mati. Yang akan bermanfaat bagi pengerjaan tugas akhir atau desain proyek. Saya coba share screen. Anda kalau masuk ULS minggu 8, 9, 10 itu saya yang akan mengampu. Kita akan membicarakan tentang HISIS. Sebetulnya ini kuliah di lab simulasi, bagi mahasiswa Surabaya diperkenankan untuk hadir. Silakan kalau Anda rumahnya tidak terlalu jauh, berada di sekitar kampus, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, masih memungkinkan untuk hadir. Kita pelan-pelan akan mencoba menghidupkan kehidupan di kampus, sehingga kembali ke new normal. Kita berharap akan kembali seperti sebelum 2020. Ini undangan untuk bergabung di join Zoom, untuk join di Zoom. Ya. Kemudian ini material untuk hari ini. Nah, berikutnya juga akan saya input di sini material-material yang lain. Sebelum saya memulai, saya akan memberi tugas masing-masing ya, tugas personal yang dikerjakan oleh tiap mahasiswa. Nanti tugas itu dikumpulkan di suatu tempat, saya akan informasikan pada ULS dikumpulkan di mana informasi tentang tugas. Informasi tentang tugas dikumpulkan di mana. Tugas itu durasinya 2 minggu sejak sekarang, karena saya akan mengajar minggu ke-8, 9, 10. Sehingga pada minggu ke-10 Anda mestinya sudah mengumpulkan, karena kemudian akan dilakukan penilaian. Nanti akan kita lihat kesesuaian dengan tugas yang diberikan. Nanti kita membahas tugas itu lagi, tetapi saya akan mulai dengan materi hari ini. Bentar. Komputernya menjadi lambat.
karena Anda sudah di semester cukup tinggi, 7, 8, maka kebutuhan HISIS ini akan Anda perlukan segera ya, ketika mengerjakan tugas akhir. Kalau bisa Anda mendapatkan installernya untuk terinstall di komputer masing-masing. Nah, saya akan mulai dengan HISIS. Starting with HISIS. Bagian ini dimulai dengan starting with HISIS dan bagaimana memilih komponen dengan benar dan fluid package untuk simulasi. Start dengan HISIS, kemudian berikutnya itu bicara masalah fluid package. Tahu bagaimana memulai HISIS dan menjadi terbiasa dengan desktopnya adalah penting untuk bab ini. Makanya Anda mesti menginstall HISIS agar Anda familiar. Tidak terlalu sulit di dalam bersimulasi dengan HISIS, namun software ini memerlukan spesifikasi komputer tertentu, karena kalau tidak akan menjadi lambat. Komputer kita menurut info Pak Arif itu dibeli 4 tahun yang lalu, sekarang mulai terasa lambat. Waktunya peremajaan. Bagian berikutnya adalah tentang bagaimana masuk ke dalam lingkungan simulasi dan terbiasa dengan closed simulasi. Mulai HISIS itu gampang ya, tinggal ada klik software HISIS, lalu muncul desktop HISIS, kemudian Anda mulai memilih komponen. Ini tidak bisa ngawur. Tergantung desain Anda itu mau apa, zatnya apa, ya, komponennya apa, lalu berikutnya adalah fluid package. Ini masalah termodinamik. Kemudian Anda diharapkan menjadi familiar. Lalu tahap berikutnya adalah masuk lingkungan simulasi. Anda harusnya terbiasa dengan closed simulasi. Closed ini diperkenalkan sejak pengantar teknologi proses, kemudian neraca massa dan energi, lalu lebih dalam lagi di mata kuliah unit operasi, TRK, disupport dengan perpindahan panas, kemudian mekanika fluida, lalu Anda sampai kepada desain peralatan, ya, desain alat proses. Kemudian bagian terakhir adalah bagaimana menambahkan dan menspesifikasi aliran material untuk simulasi. Spesifikasi variabel adalah salah satu langkah penting yang perlu diketahui ketika bermain dengan HISIS. Ketika bersimulasi dengan HISIS, HISIS ini dapat sangat bermanfaat, dapat sangat berguna, khususnya di industri kimia organik, petrokimia, karena dari fraksi minyak bumi, Pertamina, misalnya BP, Shell, itu banyak menggunakan HISIS. Setelah berkembangnya industri minyak, maka industri turunan dari minyak bumi, namanya petrochemical. Petrochemical ini membicarakan senyawa-senyawa lain ya, alkana, alkuna, dan lain-lain seperti yang diajarkan di kimia karbon. HISIS agak kesulitan ketika memproduksi sesuatu yang bersifat
padat, materialnya bersifat padat, itu agak sulit. Misalnya pasir. Pasir itu rumus kimianya apa? Kan kesulitan. Tapi kalau C2H5 ada, C4H10 ada, C dan H dan turunannya. Misalnya benzen, senyawa aromatik, berbagai senyawa aromatik. Learning outcome yaitu start HYSIS, lalu select komponen, lalu define and select fluid package. Berikutnya enter and re-enter simulation environment, lalu menambahkan dan menspesifikasi aliran material. Ini learning outcome-nya. HYSIS bagi pemula. Kurang lebih tampilan HYSIS akan seperti ini. Setelah diinstal akan dihasilkan shortcut HYSIS. Anda bisa klik Aspen HYSIS versi 8.6. Kalau itu versinya sama. Kalau versinya lebih baru, ya klik Aspen HYSIS versi berapa yang Anda install itu versi berapa. Tapi lebih kurang sama desktopnya seperti ini. Di versi-versi yang lebih baru hanya mungkin penyempurnaan dari versi sebelumnya. Baik dalam hal database komponen, dulu tidak ada, sekarang ada. Tapi komponen itu mau macam-macam. Anda kalau kebetulan tugas akhirnya komponennya tidak ada, ya tidak ada. Maka bisa didekati dengan suatu bahan lain yang yang struktur kimianya itu mirip. Kalau rumus kimianya mirip, maka berat molekulnya mirip. Kita mesti cek juga apakah viscosity-nya mirip, density-nya apakah mirip, dan seterusnya. Tapi kalau komponennya itu kurang lebih sama, misalnya C34 ya, C34 hanya berapa, hanya 60, lalu ada apa lagi, ada N, ada O, itu tidak bisa didekati dengan misalnya etana, karena terlalu pendek. Karena etana kan C1, C2, sedangkan ini C34. Tentu akan sangat berbeda. Misalnya kita mendesain heat exchanger untuk Coca-Cola, karena saya dulu terlibat di dalam perhitungan pasteurizer-nya Coca-Cola, itu berupa plate heat exchanger. Kemudian saya bingung juga, ini Coca-Cola ini baru rumus kimianya apa itu? Sprite. Kalau sekarang Coca-Cola besok diganti Sprite. Juga lagi Fanta, alatnya sama seperti panci. Anda mau masak lodeh, mau masak soto, mau masak rawon, pancinya sama. Panci itu ya panci, hanya besar, kecil, sedang, begitu. Sekarang heat exchanger mau memanaskan Coca-Cola dari suhu kamar 30 derajat menjadi 100 derajat untuk sterilisasi misalkan, lalu menggunakan steam. Steamnya kita tahu, steam itu pada tekanan berapa, tekanan tertentu. Kalau steam jenuh maka suhunya tertentu. Datanya bisa dilihat di steam table. Tapi steam ini sudah jelas H2O.
Sekarang sudah nggak perlu lihat steam table, lihat HISIS itu tahu semua kondisinya. Nggak perlu lihat steam table. Karena di steam table itu ada data-data lain, entalpi, ya, kemudian entropi, dan lain-lain, dan biasanya Anda interpolasi, ekstrapolasi, untuk mencari data yang diperlukan. Steam table dapat Anda temukan pada lampiran di Himmelblau, pada buku termo sebagai lampiran. Nah, kalau saya mau mendesain heat exchanger untuk Coca-Cola, saya dekati dengan air, tetapi air itu saya beri gula. Ada kompon air dan gula, kan Coca-Cola itu manis. Lalu apakah cuma itu? Ternyata kan tidak, karena ada satu warna, jadi warnanya coklat. Kalau Sprite warnanya putih, kalau Fanta warnanya merah. Nah, ada apa di dalamnya? Kita tidak terlalu pusing dengan itu, kita dekati dengan air gula saja. Dan ternyata berhasil, ya, tidak ada masalah. Saya membuat pasteurizer, didekati dengan water and sugar, dan itu bisa. Contoh lain, saya mau membuat heat exchanger yang bisa mendinginkan air laut. Air laut ini apa juga ya? Air laut itu kan nggak jelas, ada macam-macam. Air laut itu air laut di mana ya? Air laut pantai selatan beda dengan pantai utara Jawa. Kadang budak, kadang bening. Ya. Tapi kita mau menggunakan heat exchanger untuk mendinginkan. Maka saya dekati dengan larutan garam. Kira-kira air laut itu berapa persen sih garamnya? Hitung aja 5%. Sekali lagi ternyata desain saya itu masuk, bisa bersaing ya, dibeli juga gitu. Dibeli juga desain saya itu, kemudian dipakai dan berhasil, tidak ada komplain. Artinya kan desain itu bisa diterima. Bisa berfungsi mendinginkan air laut, bisa berfungsi memanaskan Coca-Cola. Sanggup. Ini pendekatan engineering. Orang engineering itu tidak selalu semua berdasarkan data. Data itu ada yang mudah dicari, ada yang tidak. Pada zaman itu, saya tahun 96, saya cuma mengandalkan buku Perry, tidak terlalu lengkap. Apakah di Perry ada itu santan misalnya. CP-nya santan itu berapa? Thermal conductivity-nya berapa? Karena untuk mendesain heat exchanger perlu rho CP mu K. Minimal itu ya. Rho CP mu K. Kemudian melakukan perhitungan yang menghitung HO, HI, HIO, HOI, menghitung overall heat transfer coefficient U, dan caranya itu kan iteratif. Itu yang saya pelajari pada waktu kuliah. Saya lulus tahun 96, tahun 96 saya bekerja di Alfa Laval, tugas saya membuat desain heat exchanger untuk proses industri. Dalam tugas desain kadang-kadang ada satnya, kadang-kadang tidak ada. Sama seperti kalau nanti Anda menggunakan HISIS, kadang-kadang Anda bisa menemukan satnya, kadang-kadang juga ini tidak ada Pak, tidak ada. Kalau tidak ada terus bagaimana? Apakah tugas Anda tidak bisa diselesaikan? Semua itu kan desain itu kan hitung-hitungannya manusia. Anda mendesain, orang lain mendesain belum tentu sama. Saya desain ruangan ini seperti ini, orang lain kalau diberi tugas mendesain lab simulasi, jadinya tidak seperti ini.
Tapi apakah desain saya ini bukan lab simulasi? Jadi juga ya, desain saya desain lab simulasi dan jadi lab simulasi. Jadi desktopnya seperti ini. Ini sama seperti Microsoft Word, sama seperti PowerPoint atau yang lain-lain. Itu ada file, kemudian ada yang lain-lain. Ada di sini customize resources, lalu berbagai fungsi-fungsi lain. Anda bisa klik kalau sedang membutuhkan. Tapi kita akan fokus sekarang pada select komponen, fluid package, kemudian flowsheet. Sebelum melakukan simulasi, HISIS memerlukan langkah awal. Sebagai langkah awal akan dipilih komponen dan fluid package yang akan digunakan. Jadi langkah awalnya itu adalah pilih komponen dan pilih fluid package. Fluid package ini adalah suatu metode termodinamik yang dipilih. Kenapa? Metode dinamik itu, metode termodinamik itu macam-macam ya. Tidak ada yang lebih betul daripada yang betul. Ketika orang menghitung dengan metode Wilson, nanti kalau dibandingkan dengan Univac, dengan Uniquac, maka bukankah hasilnya itu lebih kurang sama? Anda menghitung volume gas, saya hitung pakai volume gas ideal, pendekatan gas ideal, tetapi sebetulnya gas itu kan tidak ideal. Pada tekanan tertentu, pada suhu tertentu, maka dia tidak ideal. Faktor ketidakidealan itu kan perlu diperhitungkan. Itu dipelajari di termodinamik. Kesetimbangan antara liquid dan gas. Sehingga kita tahu berapa persen zat ada di dalam fase liquid, berapa persen gas ada di dalam fase liquid, berapa persen liquid itu ada di fase gas. Karena sekali lagi kalau kita desain pabrik, zatnya itu materialnya itu, spesifikasinya itu berubah-ubah. Anda pabrik rawon saja, dagingnya itu tiap hari tidak mesti sama. Kalau Anda ke pasar, Anda cari daging 1 kilo, beli daging 1 kilo hari ini dengan besok itu beda. Dengan lusa itu beda. Sama-sama beli daging isi, itu nanti kadar lemaknya beda. Yang Anda beli sekarang, yang ditimbang nanti sore, yang Anda beli besok pagi, itu berbeda. Ukurannya beda, kandungan lemaknya beda, kandungan airnya beda, semuanya berbeda. Di dunia ini yang abadi itu kan perubahan, perbedaan. Jadi kalau mau membuat rawon, bukankah rawon itu harus konsisten ya? Rasanya kalau rawon muling itu seperti ini, rawon tongas itu lain, rawon yang lain itu lain. Rawon Madiun misalnya berbeda juga. Jadi bahan baku itu bisa berbeda-beda, air yang masuk itu berbeda-beda. Hari ini kesadarannya tinggi, besok kesadarannya kurang, hari ini mengandung garam, nanti berbeda lagi, ada pasirnya. Kemudian sebagai langkah awal akan dipilih komponen,
dan fluid package yang digunakan. Ini perlu jam terbang. Pemilihan fluid package ini perlu jam terbang. Anda perlu membiasakan diri. Jam terbangnya di mana? Jam terbang di termo khususnya. Kalau Anda tidak pernah dipaparkan dengan pengetahuan termodinamik, Anda pasti bingung dengan fluid package ini. Tapi kalau mahasiswa teknik kimia, moga-moga tidak bingung. Berikut kita membicarakan simulation basis manager. Aspen HYSYS menggunakan konsep fluid package yang mengandung semua informasi yang diperlukan untuk melakukan perhitungan flash dan sifat-sifat fisis. Pendekatan ini membuat kita dapat mendefinisikan semua informasi baik property package, komponen, hypothetical komponen, interaction parameter, reactions, tabular data, dan sebagainya pada suatu entitas tunggal. Nah, ada keuntungan dengan menggunakan pendekatan ini, yaitu bahwa semua informasi terkait didefinisikan dalam lokasi tunggal, sehingga memudahkan pembuatan dan modifikasi informasi. Kemudian fluid package dapat disimpan sebagai entitas yang didefinisikan komplit untuk digunakan dalam simulasi. Komponen list dapat disimpan terpisah dari fluid package yang didefinisikan komplit untuk digunakan dalam simulasi. Multiple fluid package dapat digunakan dalam simulasi yang sama, namun demikian mereka didefinisikan di dalam Common Basis Manager. Setahu saya mahasiswa di sini itu ada 9. Apakah memang biasanya 9 atau cuma 8? Atau ada yang tidak hadir hari ini? Kalau dari catatan saya itu 5 orang untuk orang Surabaya, 4 orang itu adalah mahasiswa berada di luar kota. Seingat saya ada yang dari Balikpapan. Siapa yang dari Balikpapan? Saya, Pak. Anggra ini, kamu di mana sekarang? Masih di Balikpapan, Pak. Masih di Balikpapan. Di kotanya? Iya, Pak. Itu ada mall pinggir laut, itu mall apa itu? Mall Plaza Balikpapan mungkin maksudnya, Bapak. Apa? Plaza Balikpapan, Pak. Ya, Plaza Balikpapan. Bagus ya? Iya, Pak. Rame sekarang. Sudah rame? Iya, soalnya ada apartemen kan sekarang. Ya betul, ada apartemen. Pinggir laut. Bagus Iya. sekali. Saya nggak nyangka Balikpapan itu indah, ya. Beautiful. Saya ke sana karena ada conference dari ITK, Institut Teknologi Kalimantan ya. Institut Teknologi Kalimantan di hotel di deretan Plaza Balikpapan itu. Saya lupa, hotelnya menghadap ke laut, tapi di seberang jalan. Kemudian saya pergi ke ITK, saya pergi ke hutan ya. Hutan itu mungkin semacam kebun raya. Coba bisa dihidupkan layarnya supaya tahu yang mana orang Balikpapan. Oh kamu.
Sudah pernah ketemu saya kan? Sudah, Pak. Di mata kuliah apa? Em, apa tuh? Yang waktu MATLAB, Apa? yang waktu apa manajemen kalau nggak salah. Sama kemarin tuh Pak, Dalpro. Kalau pro di awal saja itu Ya, yang masuk ya. Apalagi Prokom, program komputer. program komputer sekarang sudah tutup. Ya, Apalagi itu sih Pak. PIK. Oh ya, bisa. PIK. Oke. Sama manajemen. KWI Pak, sama KWI juga kalau Ya, nggak salah. KWI. Nah sekarang kapan kamu berencana ke Surabaya lagi? Masih belum tahu sih Pak. Kenapa belum tahu? Sekarang Surabaya sudah level 1. Ya, Tidak ada masalah sih. Mau ke kampus juga boleh. Ini saya sendirian ini. Ini lihat ya, tadi saya sudah tunjukkan. Kosong itu. Kita berusaha menghidupkan kampus mahasiswanya nggak ada. Boleh sih kalau kamu mau ngekos lagi di Surabaya. Kasihan kos-kosannya itu kosong semua itu sekarang. iya Pak. Ada yang dari Papua, Ada Pak, siapa? saya Pak. Patricia, Iya Pak, coba dibuka. bentar Pak. Papua cukup jauh. Oh, kamu udah sering kan ikut saya? Iya Pak. Udah sering ketemu. Kamu semester berapa sekarang? 7 Pak. 7. Apakah sudah TA? Belum Pak. Belum. Sudah penelitian? Baru mau ngambil nanti Pak. Udah sementara Kerja praktek jalan. sudah? Bagaimana Pak? Kerja praktek Kerja praktek lagi berjalan Pak. di mana? Di rumah saja? Iya, kelompok saya ngambil bagian studi literatur Pak. Oke. Karena sekarang itu sudah kampus merdeka ya, sebetulnya boleh kerja praktek offline dalam bentuk magang. Dan kalau magang itu nanti bisa mengcover 20 SKS. Bisa maksimal 20 SKS, itu lumayan. Kamu magang saja di pabrik itu 20 SKS terlampaui. Tidak usah ngambil mata kuliah A, B, C, D, E nanti. Kalau sudah 144 SKS kan langsung wisuda. Itu kampus merdeka. Ada yang dari Jawa Barat? Tidak ada. Oke, yang lain saya lihat banyak dari Surabaya, Gresik. Yang bukan Surabaya, Sidoarjo, Gresik, siapa lagi? Tidak ada. Ingat saya ada 4, ada 2 ini sudah. Yang 2 lagi siapa? Greswita dari mana? Greswita tidur. Justinus Ya Pak, dari mana? Surabaya Pak. Surabaya di mana? Di Wiyung Pak. Wiyung, dekat saja. Michael Noah di mana? Di Gresik, Pak. Gresik. Iya. Oke. Gabriela Selina Iya, Pak. dari mana? Saya dari Mojokerto, Pak. Jakarta. Mojokerto. Mojokerto, dekat saja. Sudah kita hybrid ini.
Harapan saya sih sebagian ada di sini karena mencoba HISIS. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda memiliki HISIS? Belum Pak, belum ada. Belum, Pak. Belum ada. Ada yang sudah? Belum ada. 9 mahasiswa tidak ada yang punya HISIS. Ubaya berlangganan cukup mahal dan itu tiap tahun dibayar lagi. Nah, kalau tidak dimanfaatkan itu rugi. Beberapa mahasiswa yang TA itu menginstal HISIS tetapi versi crack karena kita sudah mendapatkan yang asli, lalu kita gunakan di LabSim untuk pembelajaran, kita menggunakan software asli, tapi untuk mahasiswa di rumah bisa pakai crack. Oke, saya lanjutkan. Ini saya cuma ingin tahu saja karena kenapa sekarang cuma 9 ya. Harusnya kalau steady state sekitar 25 tiap semester. Tapi kadang-kadang banyak 40 lebih, kadang-kadang cuma sekitar 10-an mahasiswa. Nah, berikutnya adalah ini ya, kalau kita mau mensimulasi sesuatu, ya karena Anda tidak punya, ya saya cuma bisa menunjukkan ya. Anda klik file, lalu new case ya, atau tekan Ctrl N. Maka nanti akan muncul window seperti ini. Desktop seperti ini. Kamu lihat yang kiri, ini ada 2 ya. Komponen list dan fluid package. Yang pertama adalah Anda harus memilih semua komponen yang terlibat di dalam perhitungan Anda. Jadi kalau perhitungan neraca massa, semua komponen terlibat di dalam neraca massa itu apa saja Anda pilih. Semua komponen. Ingat, massa tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Kalau awalnya kita sudah tahu semua, akhirnya kita pasti tahu semua. Lalu kalau simpan simulasi bisa pilih save as ya, seperti Anda memproses picture, Anda sudah punya foto, Anda save as, nanti picture itu akan tersimpan. Lalu jangan disimpan di lokasi default, tetapi Anda pilih mau disimpan di mana. Lalu ini memudahkan Anda kalau mau mencari file tadi. File itu disimpan di mana? Kalau Anda simpan di almari, jangan dicari di kamar mandi. Banyak mahasiswa sama seperti di Prokom juga demikian. MATLAB sudah jadi programnya di save as, lalu save as dia ngawur aja, lalu disuruh cari lagi mana tadi programnya, bingung karena nggak tahu, nggak ingat tadi disimpan di mana. Anda tentukan sendiri lokasi penyimpanan. Saya kira Anda sudah paham ini, kan Anda punya handphone, Anda tiap kali jepret foto, lalu kalau Anda tidak rapi menyimpannya, maka foto tadi bisa ketelisut hilang karena banyaknya grup yang Anda ikuti, banyak yang kirim foto, lalu Anda lupa. Anda sudah foto itu kapan, data sudah masuk kapan ya, dicari lagi sulit. Bagaimana menambahkan komponen pada simulasi?
Langkah pertama di dalam simulasi HISIS adalah menetapkan komponen kimia yang terlibat. Untuk menambah komponen, klik tombol Add pada komponen list. Ya. Pada komponen list, tadi saya tunjukkan komponen list itu di sebelah kiri, fluid package di sebelah kiri. Ya. Anda klik tombol Add pada komponen list, akan muncul komponen list view yang merupakan daftar semua komponen yang tersedia. Ini komponen list ini, lalu di sini itu Anda mesti memilih, Anda mau mencari apa. Di komponen, Anda search for, ini Anda ketikkan sesuatu, misalnya water. Kalau seandainya water tidak ditemukan, maka Anda tuliskan H2O, H2O, maka nanti ketemu. Seperti ini, metan, kalau Anda tulis metan ketemu, sudah Anda add. Add ini nanti dia berpindah dari sini ke kiri. Ini yang Anda pilih, data bank Anda di sini. Ini data banknya semua komponen. Nah, di dalam perhitungan Anda butuh apa? Misalnya butuh metan disorot atau yang lain, ya, misalnya heksan, normal heksan, disorot lalu add, nanti muncul di kiri. Ya, semua zat Anda pilih dulu supaya muncul di kiri. Ini semua zat yang terlibat di dalam perhitungan saudara. Pilih komponen yang diharapkan untuk simulasi. Ya, kita dapat mencari dari daftar dengan 3 cara, dari simulation name, full name, atau formula. Ya, kalau Anda tulis metan, ini harus full name. Tapi kalau Anda tulis C1 atau CH4, kalau tulis CH4 di sini, maka di sini adalah formula. Karena ini adalah full name, ini formula. Anda bisa cari dari full name atau bisa dicari dari formula. Nanti ketemu. Ketemu saat yang Anda cari. Kalau tidak ketemu, ya Anda harus cari yang lain, nama yang lain. Khususnya untuk kimia karbon organik. Setelah komponen diperoleh, klik add atau double klik komponen tersebut, maka pada komponen list kita dapat memberi nama yang diharapkan. Pada komponen list, ya, komponen list itu kita dapat memberi nama. Berikut setelah komponen list adalah memilih fluid packages. Setelah komponen yang akan digunakan dispesifikasi, maka kita dapat menetapkan fluid packages untuk simulasi. Fluid packages ini paket fluida, fluid packages digunakan untuk menghitung properties fluida. Banyak ya properties fluida, tetapi cara menghitungnya itu dengan menggunakan termodinamik. Ini metode yang ada di dalam HISIS. Seperti entalpinya berapa itu kan dihitung. Entropi, densitas, vapor liquid, equilibria, dan sebagainya. Maka dari itu pemilihan fluid package yang tepat sangat penting. Caranya ya klik fluid package,
ya, lalu klik tombol add. Kalau ada fluid package ya, ini macam-macam ini. Ada acid gas, ada antoan, ada ASME stream, ada brown K10. Ini kita tidak pernah tahu ini. Di buku termo nggak ada, tapi ini ada di jurnal-jurnal. BWRS, Chow Cider, Cianul, dan seterusnya. Glycol package, Grayson Street, K-body donor, Lee Kessler Plocker, Lee Kessler Plocker, Margules, mungkin Anda tahu ini, Margules. Ada di Smith-Vanis, tapi tidak semua ada di Smith-Vanis. Sebagian lagi ada dari buku termodinamik yang lain atau jurnal-jurnal. Ya, dari fluid package, ada pilih yang mana. Dari daftar property package selection, Anda pilih misalnya Pack Robinson, sudah kenal ya. NRTL mungkin Anda juga sudah kenal. PRSV mungkin Anda nggak tahu. Sauer SRQ juga nggak tahu. Saya juga tidak tahu semua karena saya tidak mendalami termodinamik. Tetapi secara goblok-goblokannya aja, kalau Anda milih lalu di bawah ini, oke, hijau warnanya, maka ngawurnya Anda itu berhasil. Misalkan Anda pilih Pack Robinson, ya ini dipilih, klik di sini. Ya ini dinamakan basis 1, ini by default dia basis 1. Maka akan tampak seperti ini dan di bawah itu adalah oke, warnanya hijau. Kalau ini warnanya merah, Anda rubah ke yang lain. Kalau ini warnanya merah, Anda cari misalnya di atasnya ini, OLE elektrolit. Kalau zatnya bukan zat elektrolit, ya jangan dipilih ini. Bagaimana memilih fluid package tadi? Memilih fluid package itu adalah memilih model termodinamika. Bentar ya, saya mau ke toilet. Saya tutup dulu ya. Bentar. Istirahat sebentar karena cukup lama ini. Bentar. Ini ya dia. Sampai mana tadi? Nah ini. Memilih model termodinamik. Elliot dan Lira di tahun 99 itu menyarankan penggunaan decision tree untuk pemilihan model termodinamik. Jadi sebetulnya sudah cukup lama Spen HISIS ini. Dulunya HISIS itu adalah satu perusahaan, kemudian dibeli oleh Aspen. Properti package pada HISIS membuat kita dapat memprediksi properti campuran mulai dari sistem hidrokarbon ringan sampai campuran minyak kompleks dan sistem kimia yang sangat tidak ideal. Di mana persamaan-persamaan itu memiliki limitasi dan Anda disarankan untuk mengenali aplikasi dari masing-masing persamaan. Ya, jadi
Kalau Anda tahu prosedur menghitungnya, maka Anda bisa menghitung. Kalau tidak, ya tidak bisa menghitung ya. Nah, satu buku itu adalah yang bagus, yang sebetulnya cocok untuk Anda miliki, khususnya kalau mengerjakan tugas akhir, itu adalah sifat gas dan cairan. Itu saya memiliki, ada di ruang saya di program studi teknik kimia, sifat gas dan cairan. Misalnya kalau mau memprediksi CP dari suatu senyawa, di mana CP ini nggak ada di tabel. CP pada suhu tertentu nggak ada di tabel, terus bagaimana memprediksi thermal conductivity suatu bahan pada suhu tertentu? Bagaimana memprediksinya? Khususnya liquid dan gas, karena kalau solid itu agak lebih rumit ya. Kalau Anda punya kayu, CP kayu apa? Kayu itu macam-macam, ada kayu pohon jambu, ada kayu jati, kayu pinus, itu beda-beda. Jadi tidak boleh, oh pokoknya kayu, maka Anda dapatkan di buku itu ada tulisannya wood, maka Anda ambil aja gitu ya, Anda ambil aja. Sebetulnya kalau di situ ditulis wood yang mana? Karena untuk kayu yang ada di Indonesia itu berbeda dengan tipikal kayu yang ada di Amerika. Karena di buku, umumnya buku-buku itu dari Amerika atau Eropa. Nah, saya ingat kayu itu yang ditulis di buku perpindahan panas dan massa itu apa? Buku perpindahan panas dan massa, Incropera ya. Di buku Incropera itu adalah oak wood, oak, kayu oak. Kayu oak ini apa? Karena di Indonesia itu nggak ada kayu oak. Itu ada di Amerika. Ya, kayu oak itu sejenis kayu jati, tetapi bukan jati. Kalau disebut fish itu orang Eropa makannya salmon sama halibut gitu ya. Tapi di Indonesia kan ada mujair, ada lele, dan lain-lain. Orang Eropa makan fish itu filet. Tidak ada kepala, tidak ada tulang, tidak ada macam-macam. Ini kalau Anda makan pindang, itu kan ya isinya macam-macam. Kira-kira seperti itu ya. Mesti jelas. Karena di Incropera yang ada di tabel itu adalah oak wood. Property package dapat membuat kita dapat memprediksi properti campuran mulai dari sistem hidrokarbon ringan sampai campuran minyak kompleks dan sistem kimia yang tidak ideal ya, menggunakan persamaan-persamaan, kemudian dihitung di dalam HISIS itu sendiri ya, jadi HISIS itu langsung menghitung begitu saja menggunakan persamaan-persamaan tadi. Enak sekali menggunakan HISIS itu karena hanya memilih, kalau salah dapat warna merah, kalau benar itu hijau. Nah ini dari Elliot dan Lira ya. Ini dari Elliot dan Lira. Kita mesti mengklasifikasikan komponen di dalam proses
Apakah gas, apakah nonpolar, apakah asosiasi, apakah bersifat solvating, elektrolit, dan sebagainya. Pertanyaan pertama, apakah nonpolar, gasnya itu nonpolar? Bila ya, maka pakai Peng-Robinson, SRK, API. Ini bukan berarti Peng-Robinson itu lebih baik dari SRK dan API, bukan. Bukan SRK lebih baik dari Peng-Robinson dan API. Ya Anda pilih salah satu, karena nanti hasilnya ini sama-sama kalau temu hasil, bedanya misalnya itu kan sama dengan kalau ada dua orang berbeda memperkirakan tinggi orang ketiga, orang lain, tingginya orang itu berapa? Nanti orang satu itu mengatakan, oh itu 165 cm, orang yang lain memprediksi ketemunya 163 cm, lebih kurang sama. Sama dengan itu di termodinamik itu ada berbagai metode, Peng-Robinson, SRK, dan API itu sama-sama nanti hasilnya kurang lebih akan memberikan hasil yang setara, tapi tidak tentu exactly the same. Exactly the same itu misalnya 4 digit di belakang koma itu benar, tidak sama, tidak tentu. Bahkan puluhan satuannya bisa beda. Tapi kalau tidak semua gas itu nonpolar, maka pertanyaannya apakah elektrolit? Bila ya elektrolit, maka gunakan NRTL, Pitzer, Bromley. Bila tidak, apakah ada gas, misalnya NH3 CO2, atau tekanannya lebih dari 10 bar? Bila tidak, maka BIP all known. Apakah BIP diketahui semua? Bila ya, maka gunakan NRTL, Uniquark, Wilson, Van Laar. NRTL, Uniquark, Wilson, Van Laar. Saya cuma mau cerita sedikit, kemarin ada mahasiswa bimbingan TA saya datang, lalu dia mencoba menghitung kesetimbangan fase uap dan liquid, lalu dia menghitung pakai Wilson dan tidak ketemu. Lalu bimbingan ke saya tanya, Pak ini bagaimana? Ya Pak, Wilsonnya tidak ketemu. Dia cepat saja mengambil kesimpulan bahwa Wilsonnya tidak bisa. Belum tentu Wilsonnya yang tidak bisa. Andai kata dia memang tidak bisa, ada metode lain, misalnya NRTL, Uniquark, Univac, ya. Univac nggak ditulis di sini, tapi itu ada di buku termo. Lalu saya tanya lagi, Wilsonnya ini kok nggak ketemu itu bagaimana? Oh ternyata dia menyelesaikannya pakai solver di Excel. Ingat, solver di Excel itu dia menggunakan satu metode tertentu ya. Dia menggunakan metode numerik. Nggak ketemu tahunya dari mana. Itu muncul tulisan div by zero, div strip zero. Dibagi 0 ya mesti aja tidak ketemu. Bilangan apa dibagi 0 bisa ketemu. Nah, Anda mesti menguasai metode numeriknya, lalu mencari solusi itu bukan dari solver, tetapi harus dihitung pakai metode numerik. Di metode numerik itu kalau ketemu pembagian dibagi dengan 0, mesti nggak ketemu. Jawabannya itu mesti nggak ada. Komputer akan gagal. Itu karena metodenya saja. Sama seperti metode Newton, itu kalau ada 2 akar memotong sumbu X, Anda mendekatinya dari mana? Kalau mendekatinya dari kiri, nanti ketemu 1 akar.
Kalau Anda mendekati dari sebelah kanan, nanti ketemu akar yang lain, yang berbeda. Ketemu satu jawab, tapi jawabannya itu yang betul yang mana, yang kiri atau yang kanan. Secara matematik dua-duanya betul, tetapi semuanya itu ada maknanya. Gitu. Ada maknanya. Mungkin yang kiri yang nggak betul. Gitu. Itu keputusan kita. Kita mesti tahu kiri ini betul atau salah. Salah satu akar itu, ya, kita punya persamaan kuadratik, misalnya itu kan memberikan dua akar, lalu secara fisik, yang mana akarnya itu? Misalnya panjang, kalau bicara panjang itu mesti positif. Kalau ketemu hasil negatif itu bisa memberikan jawaban, tetapi secara fisik tidak ada, gitu ya. Ketemunya min, ya jangan dipakai lah. Pakailah yang hasilnya positif, itulah jawabannya. Walaupun persamaan matematisnya mengatakan itu betul. Nah itu salah satunya. Lalu kalau tidak ya, kalau BIP-nya tidak diketahui, maka pakai Univac. Univac ya. Ini Anda pelajari. Wilson, Univac, Van Laar, ini sudah Anda pelajari. Frank Robinson sudah Anda pelajari. Nah, sekarang apakah ada polimer? Jika yes, pakai SAF. Nah, Anda tahu salah satu dosen teknik kimia itu adalah profesor termodinamik di Amerika, sekarang orang Mojokerto ya. Dan dia bermain di SAF ini. Dia ahlinya metode SAF. Masuk ke polimer dulu, dia memang bidang polimer di master dan PhD-nya, tetapi lihat termodinamiknya. Kalau tekanannya kurang dari 10 bar, pakai saja hukum Henry. Jika tidak, kalau lebih dari 10 bar, maka pakai metode seperti Wong-Sandler, SAF, MHV2. Ini aja banyak alternatif. Di tiap kotak ini ada beberapa alternatif diberikan. Dan itu kalau dikumpulkan, maka di sini langsung dijadikan satu. Anda suruh milih dari satu dari sekian banyak, ini kan membingungkan. Di ISIS gampang aja, kalau ini hijau, oke, ya oke, sudah. Tetapi kalau ini merah, maka Anda harus curiga. Pilihan Anda keliru. Nah ini kalau table list ya, recommended property methodnya ini gunakan metode ini. Ini hidrogen fluor alkilasi, pakailah metode PRSV NRT. Kalau chemical system pakai activity model atau PRSV. Hydrat inhibisi PR. Reservoir system steam package. Ethylene tower pakailah Lee Kessler blocker karena memang dikembangkan untuk ethylene tower. PR itu singkatan dari Frank Robinson, ini PR. PRSV itu Frank Robinson Straight Jack Vera, namanya orang. GS itu Grayson Street, ZD Subkevin Jovi, CS Chow Sider. Sider ini kalau tidak salah adalah Henry Sider. Dia yang menulis buku pemisahan multikomponen. Multikomponen separation.
Nanti yang dibahas adalah distilasi multikomponen, absorpsi multikomponen, dan lain sebagainya. Itu sidang. Untuk aplikasi minyak, gas, petrochemical, Bank Robinson umumnya ada property package yang direkomendasikan. Jadi, pakailah Bank Robinson. Kalau dia sudah hijau ya udahlah, jangan pilih yang lain. Karena pilih yang lain nanti juga selisihnya itu enggak beda jauh. Tapi namanya orang meneliti kan boleh. Orang meneliti, oh saya enggak mau pakai Bank Robinson, pakai metode saya saja. Metodenya begini. Begini diikuti panjang hitungnya. Nah, di HISIS itu punya basis manual. Ini ada suara masjid, mungkin jamnya berdoa. Bisa dicek pada basis manualnya HISIS. Nah itu getting started ya. Ada pertanyaan tentang getting started? Getting started itu artinya mulai masuk. Nah, sebetulnya kalau Anda berada di Surabaya, itu Anda bisa datang ke sini, ke lab ini, ada Pak Arif, ya. Anda mau minta installernya HISIS, nanti diberikan. Biasanya setelah getting started ini, saya memberikan latihan. Tetapi kalau Anda tidak punya HISIS-nya, akan repot. Bisakah Anda minggu depan sudah menginstal HISIS? Saya nggak tahu, kalau di Papua nanti Anda minta tolong siapa gitu ya. Karena di Papua itu tidak ada teknik kimia. Jadi mesti ke Surabaya. Kalau mau belajar HISIS. Walaupun orang yang mengerti HISIS itu banyak ya. Di Freeport itu banyak itu engineer-engineer yang menggunakan HISIS. Tapi saya nggak tahu juga Freeport dengan rumahnya kamu tadi yang dari Papua itu apakah dekat begitu. Saya nggak tahu. Karena Papua itu jauh lebih besar dari Jawa. Jadi jarak Jakarta-Surabaya itu sebetulnya kecil sekali, dekat sekali kalau dibanding di Papua. Papua mungkin salah satu pulau terbesar di dunia, tapi orangnya sedikit. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Anda download ya, punya saya itu. Sekarang tugas Anda itu adalah bagaimana Anda bisa punya HISIS. Minggu depan supaya bisa dipakai berlatih. Untuk anak-anak yang sedang mengerjakan tugas akhir di Surabaya, itu saya minta datang ke sini, mereka bermain-main di lab ini. Seperti tadi sebelum perkuliahan dimulai, itu ada 3 mahasiswa, berarti satu kelompok, itu sedang nyoba HISIS.
bagi yang di Surabaya usahakan bisa ke sini gitu. Karena hanya di sini ada softwarenya, Anda bisa ngomong sama Pak Arif, Pak minta tolong saya minta softwarenya HiSys, nanti dipinjemin. Nah, upayakan itu bisa di-share lagi ke teman-teman yang lain gitu. Atau mungkin gitu aja ya Pak. Mungkin nanti yang beberapa teman di Surabaya, saya atau beberapa teman nanti ke lab aja minta file ya, soft filenya untuk diinstal, lalu nanti kita coba sharekan ke teman-teman yang di luar Surabaya. Yang dari Surabaya bisa, orang Surabayanya dulu bisa ke sini nggak? Lalu Saya minggu depan kayaknya ke sana Pak, hybrid ke lab. nggak dengar. Saya Kamis depan. Sebentar, ada suara masjid itu loh, saya mengganggu. Sebentar, Iya Pak. di belakang soalnya. Sebentar lagi ya. Iya Pak. Suaranya cukup keras ya. Gimana? Saya rencananya sama beberapa teman yang ada di Surabaya untuk Kamis depan ke kampus, Pak. Jadi kuliahnya offline, ke lab simulasi. Nah, nanti mungkin pas kuliah offline itu minggu depan, yang Kamis depan itu, kami minta filenya untuk diinstalkan, lalu nanti kami coba sharekan ke teman-teman yang di luar Surabaya. Ya, begitu. Ya, Nah, Pak. hari ini kan kosong, ini saya sendirian. Iya, Pak. Usahakan minggu depan ada 1-2 orang lah, gitu loh. Bisa Iya. datang, lalu bisa dapatkan itu dari Pak Arif ya. Iya, Pak. Lalu coba di-share, nggak tahu bagaimana caranya, mau dipasang di Google Drive atau bagaimana, saya nggak ngerti. Terserah saja metodenya bagaimana. Ya, baik, Pak. Karena itu sangat bermanfaat, khususnya kalau sedang mengerjakan tugas akhir. Bagi yang semester 7 itu tugas akhir itu di depan mata, bentar lagi penugasan. Oke, jadi sini dari mana? Saya di Surabaya, Pak. Jauh nggak dari Ubaya? Di Tunjungan, tapi bisa ke Ubaya. Saya, Iya, Pak. ya saya tunggu ya. Iya, Pak. Sebelum kuliah itu kamu pergi ke Pak Arif ya, Iya, Pak. supaya bisa diberikan itu track-trackannya. Iya, baik, Pak. Oke, nanti yang lainnya dari jenis ini. Mungkin gitu aja dulu ya. Ubaya sudah buka gitu loh, sudah buka. Pastikan Anda sudah vaksin, karena nanti pakai peduli lindungi masuk Ubaya. Mirip dengan masuk TP itu, pakai peduli lindungi. Saya sampai lupa, tadi itu kan kalau karyawan itu kan harus presensi. Bentar, saya buka dulu. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Oh, Pak, saya mau tanya, untuk masuk kampus itu kita harus lapor dulu ke Mbak Vina atau cuma peduli lindungi aja untuk masuk kampus? Oh ya, kamu ke Mbak Vina ya. Ini bagaimana sekarang, saya sendiri tidak hafal ya. Untuk pengumuman banyak sekali dan berubah gitu. Yang terakhir ini sekarang mau masuk Ubaya bagaimana? Kalau saya lihat di lab itu ada banyak mahasiswa sekarang. Di lab bioproses, di lab OTK, ada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian. Nah, mereka bisa masuk. Nah, di kelas ini kan itu sebetulnya memang konsepnya hybrid. Beberapa kelas
itu hybrid. Nah kalau dibuka hybrid, masuknya bagaimana? Gitu aja tanya Mbak Vina gitu aja. Nanti kamu dapat info gitu ya. Oh iya Pak, nanti saya coba tanyakan. WA-nya Mbak Vina punya ya? Punya Pak. Ya oke, di WA saja mau masuk untuk kuliah apa itu untuk kuliah PPK Iya Pak. di Kamis ya, Iya Pak. Kamis jam 1. Nanti kamu datang kira-kira jam 12 begitu. Takutnya kalau tidak bisa masuk atau ada halangan. Jam 12 lalu kamu cari Pak Arif, lalu dapatkan installernya. Kalau bisa bawa laptop atau bawa flash disk yang agak kosong, dikosongkan gitu, lalu mulai di copy installernya, lalu bisa diinstal dari rumah. Karena installnya itu seingat saya 6 jam belum selesai. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Permisi Pak, saya mau nanya, itu HSIS kira-kira berapa giga ya Pak untuk filenya gitu? Wah, saya nggak hafal itu. Tapi kalau kamu sekarang itu kan kapasitas besar-besar toh flash disk itu. Iya, cuma takutnya untuk kayak untuk share-nya agak susah gitu. Kan Google Drive ada maksimalnya gitu Pak. Nggak hafal saya. Seingat saya cukup besar gitu. Karena laptop saya, tapi ya memang laptop kuno ya, laptop tahun 2010 itu gagal menjadi lambat gitu, bebannya menjadi berat ketika diinstal ISIS. Tapi kalau laptopnya itu saya baru beli yang baru, ya barusan aja karena pandemi ini laptop saya itu ada masalah, saya betulin nggak bisa, lalu saya beli baru, ternyata bisa, gitu ya, enak, lebih enteng daripada laptop yang lama. Angka-angkanya saya lupa ya berapa kapasitas yang cocok. Nah, sekarang laptopmu belinya tahun berapa gitu aja? Kurang tahu sih Pak. Coba dicek itu pembelian tahun berapa. Kalau punya saya itu memang sudah lama, 2010 itu kan sekarang sudah 11 tahun. Bisa hidup aja sudah anugerah itu. Itu lumayan berat. Membuat lemot ya, muter. Tapi kalau di kampus rata-rata sih oke ya. Saya coba di sini ya, di lab simulasi ini. Rata-rata masih sanggup. Mungkin itu, tapi nanti saya akan pasang ini ya, tentang tugas ya. Tadi saya akan berikan tugas personal, itu dikerjakan 2 minggu. Tugasnya itu adalah Anda memilih satu, nah ini, saya tunjukkan dulu. Satu unit operasi, Anda pilih satu unit operasi, lalu Anda coba tarik HISIS-nya. Misalnya Anda tentukan heat exchanger, atau reboiler, atau condenser, gitu, atau distillation tower. Nah, itu bagaimana mensimulasi unit operasi tadi menggunakan HISIS. Banyak ya literatur di internet itu baik berupa PDF maupun di YouTube aja banyak. Di YouTube banyak, di internet juga banyak, Anda ketik saja kata kuncinya HISIS. Bagaimana menginput, melakukan simulasi HISIS pada unit operasi, jenis unit operasi tertentu. Saya kasih contoh ya, sekarang
Basis tahun lalu itu genap 2020, sekarang ganjil 2021. Nah, saya share dulu. Nah, ini contoh, mungkin Anda kenal orangnya, bernama Caroline Elva Santoso. Waktu itu dia bikin tugas perancangan pabrik kimia. Kok perancangan pabrik kimia? Covernya keliru ini. Oh ya, perancangan pabrik kimia, mata kuliah ini. Panduan singkat menggunakan HISIS distilasi. Contohnya begini. Kemudian problemnya bagaimana? Problem ya, satu campuran sebanyak 50 kmol per jam, komposisinya bagaimana? 0,1 etana, 0,2 propana, amonia, etana, benzena, toluen. Lalu mau didestilasi, kondisinya bagaimana? Pressure-nya berapa, suhunya berapa, uap akan dikondensasi seluruhnya. Ya. Menargetkan 20 stage itu belakangan, itu desain, masalah desain. Tapi ceritanya begini. Lalu bagaimana mensimulasinya? Nah, ini step by step-nya dia tunjukkan. Pertama new case, kemudian muncul bagaimana, lalu pilih komponen ya, zat-zatnya dimasukkan lagi. Nah, ini ada semua di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian dia pilih apa? Peng Robinson. Tadi kan sarankan, coba aja lah semua itu pakai Peng Robinson. Kalau tidak bisa, baru nanti pilih yang lain. Lalu, bagaimana dia mensimulasi itu? Ini pakai apa ini? Tinggal masukkan aja apa dari flowsheet yang tersedia, kolam distilasi, lalu dia harus double klik apa, tunjukkan tampilan HISIS-nya, kemudian kalau sudah berhasil dia akan menghitung apa. Ini kelihatan semua. Itu neraca massa, neraca panasnya itu bisa dihitung, bisa tahu. Kalau Anda sudah tahu masuknya berapa, nanti keluarnya pada komposisi bagaimana. Tapi ingat, model-model seperti ini, ya, simulator seperti ini, sekali lagi dia juga berdasarkan pada degree of freedom. Jadi kalau yang diketahui itu kurang, maka nggak bisa dihitung, dia nggak bisa, maka belum selesai. Artinya Anda harus sedemikian sampai degree of freedom-nya itu 0 ya. Maksudnya gimana sih? Kalau Anda mau menyelesaikan 4 persamaan dengan 4 variabel yang tidak diketahui, maka paling sedikit karena harus ada 4 persamaan. Anda mencari A, B, C, D, maka kan harus muncul 4 persamaan yang menghubungkan itu. Kalau kurang persamaannya, maka tidak bisa ketemu. Bisa ditangkap ya, itu kira-kira. Degree of freedom itu ada di buku Himmelblau, buku Felder-Rousseau. Pasti Anda sudah pernah mempelajari. Nah, konsep itu masuk di simulasi karena lupa ini kok nggak bisa selesai. Oh, yang diketahui kurang. Atau kalau yang diketahui itu bisa diasumsi. Harus ada asumsi sedemikian sehingga degree of freedom-nya itu 0.
Oke, ada pertanyaan? Saya akan nanti masukkan di dalam ULS ya, tentang tugas itu. Supaya lebih jelas. Jadi, mungkin besok Anda bisa cek ULS. Di ULS itu ada informasi apa tentang tugas. Itu saja dari saya. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Jangan lupa sering-sering ngecek ULS, khususnya informasi tentang tugas, karena deadline-nya itu adalah minggu depan. Intinya adalah Anda cari satu unit operasi, kemudian bagaimana mensimulasi unit operasi tadi dengan menggunakan HISIS, itu aja. Satu orang, satu tugas. Tadi contohnya sudah saya berikan. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup ya? Ada yang bingung? Kalau tidak, kita akhiri sampai di sini. Semoga minggu depan ada yang masuk mencoba di sini, kemudian mendapatkan itu, kemudian semua Anda bisa install. Walaupun mata kuliah ini berakhir, bukan berarti Anda nanti tidak lagi ketemu HISIS, karena di PPK ini, khususnya di tugas akhir Anda, akan sangat membantu. Ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Masih, Kak. Terima kasih, Pak. Ya.